Maka dibaca makin terbuka. Ternyata ini dongeng belaka. Katanya benci, ajar dipetik, biar berbeda ajaran dibalik. Let's go! Terbersih tanya, orinya mana? Udah nyontek malah bersalahan. Katanya ada sejak semula, kok narasinya belepotan. Coba buka kalau tak percaya, puasa saja bukan ajarannya. Dengar Wahyudi pernah bicara, Bang Jago kamu tajar segera. Ambil, tiru, modifikasi, tambah bumbu seakan ilahi. Hei kawan, kau sadar yang terjadi? Yang beginikah dari ilahi? Manakah ajaranmu yang asli? Contek buta, jadikan ironi. Udah kabur semua kak di handle. Karena Wahyudi kencing berdiri, Paling datang doang, gak berani komen. umat diperintah kencing duduk. Beda DG Wahyudi beruk. Doa kubur tak boleh sembarang, karena Wahyudi sindir sang babang. Jangan contoh bani terkutuk, umat harus di posisi duduk. Ambil, tiru, modifikasi, tambah bumbu seakan ilahi. Hei kawan, kau sadar yang terjadi? Yang beginikah dari ilahi? Manakah ajaranmu yang asli? Contek buta, jadikan ironi. Hai. Ironi, memang ironi sekali. Urusan merajam pun dicomot, kolong aja dari bani terkutuk. Benci Wahyudi ajar dimaling, ayatnya malah dimakan wedus. Penampilan pun kudu berbeda, rambut dan jenggot harus diwarna, biar dengan Wahyudi tak sama. Mereka biarkan apa adanya, mulailah kau gunakan nurani. Dari ilahikah yang begini? Iya, di sana mau menangnya aja kan kakak. Gurundanya itu orang Kristen nggak dikasih ngomong, tapi diundang suruh naik, tapi nggak dikasih ngomong ya. Padahal dia bawa-bawa kitab kita kan. Kecuali kita naik nanya kitab mereka ya. Kita naik ini kan karena apa yang dia narasikan tentang kitab kita gitu. Coba sekali-kali mereka itu ya bahas kitabnya. Nggak pernah. Putar ajar, belagak surgawi. Nih ya, contoh mulia junjungan nih. Contoh mulia junjungan. Yeah. Dengar nih ajaran yang mulia dari insan terbaik yang ada, sebagai contoh bagi umatnya, tak ada yang bisa membantahnya. Katanya si mimpi asal surga tentang seorang calon istrinya, entah mengapa ilahi tega. Iya betul Kak Kerubim. Mereka nggak mau bahas kitabnya karena malu.
akan kebongkar kalau bawa bahas itu. Kitabnya itu semua isinya ada di Alkitab dan juga di kitab Yahudi, di tafsir Yahudi ya. Itu. Ada itu kisah-kisahnya. Karena surga setujui dia, belajar tahan nafsu darinya. Lihat wanita bangkit hasratnya, langsung pulang menuncit bininya, walau repot mengurus. Dan cerita para nabi semuanya tuh dirubah, dimodifikasi. Namanya juga ada yang dirubah, ada yang tetap namanya. Kisah-kisahnya dimodifikasi, teman-teman. Hei, dengarin kalian semua, ingat tuh diri. Mereka kan ngambil cuma mau supaya tauhidnya aja gitu. Ya, hanya supaya monoteismenya, padahal mereka nggak paham iman orang Israel tuh seperti apa. Ya, para nabi semua ya, dari Kejadian sampai Maleaki itu semua percaya bahwa Sang Bapa atau YHWH itu Yod-Heh-Vav-Heh itu memiliki firman dan roh. Ya, dinarasikan di setiap firman dari Kejadian sampai Maleaki ya. Selalu para nabi ada yang berbicara menuliskan ya, Nabi Musa menuliskan firman Allah begitu. Terus juga ada roh Allah atau Roh Kudus. Nah, mereka itu nggak mau mengambil itunya, nggak. Jadi mereka imannya dari mana entah. Cuma ambil nama-nama nabi untuk dijadikan garnis supaya ya junjungan mereka yang meninggi gitu. Junjungan mereka yang meninggi dan nabi-nabi menjadi garnis di sekitarnya, seolah-olah mendukung apa yang menjadi pembawaan si junjungan itu. Begitu ya. Si plagiat. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Yes. Aku nanti di akhirat, kata Nabi Muhammad, di surga akan dinikahkan oleh Allah dengan 3 perempuan. Siapa? Yang pertama istrinya Fir'aun, yang kedua ibunya Nabi Isa, yang ketiga saudarinya Nabi Musa. Mereka adalah calon istrinya Nabi Muhammad di dalam surga. Maka dari itu di dalam Maulid Tiba dikatakan apa? Ya arusal khafiqaini, wahai pengantin dunia akhirat. Siapa itu Pak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulis di dalam Maulid Habsi, jangan tadi baca nggih. Coba itu teman-teman, coba kalau kita yang membawa narasi dari kitab mereka terus didakwahkan oleh pendeta kita ya, seperti ini. Di sini kan junjungannya itu katanya mau menikah nanti ya, setelah akhir zaman di surga, nikah dengan 3 ibunya Nabi Isa. Nah kan mereka selalu bawa narasi kalau Isa itu adalah Yesus. Sebenarnya itu kan udah menghujat ya, sudah menghujat itu ya. Bunda Maria itu kan dimuliakan gitu. Bunda Maria kan perawan ya, perawan yang melahirkan inkarnasi firman. Nah di sini dikatakan nanti dinikahi oleh bagaimana ya? Ini adalah suatu penghujatan sebenarnya nih. Kalau mau di Asia wa ma'ahuma minal huril ain. Ketika terus juga nanti ada dikatakan Nabi Isa ya, Nabi Isa juga menikah katanya. Benar-benar penghujatan. Dari surga, istrinya Fir'aun, Maryam bintu Imran menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan perlu Anda ketahui Pak, perempuan-perempuan tadi itu perempuan suci, belum pernah disentuh, disetubuhi oleh laki-laki siapapun, walaupun istrinya Fir'aun. Itu dijaga oleh Allah Ta'ala kesuciannya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dongeng benar, hiperbola bikin sakit jiwa. Ada suatu narasi basi, kebanggaan umat Bani bingung, kasih jumlah satu ke ilahi. Kok bisa buktinya lain lagi? Si Tauhid itu adalah satu. Jual obat yang nggak laku. Nggak laku, bagaimana laku? Ya, orang bikin hancur. Tasin Tuhan mang siapa elu? Tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi. Woi umat babi tak tahu malu. Untuk narsis benar kali, love of my life. Semua selama ini tutup borokmu supaya terkesan dari surga. Semua hanya pelintir kata karena ketahuan doroknya. Keburu bilang si Tauhid satu lah, ini mah cuma tipu-tipu. Lah ini mah cuma tipu-tipu. Dia sendiri berkata kami, banyak tempat itu dituliskan. Umat malu terus cari alibi, katanya untuk kemuliaan. Begitukah lagu sang kuasa, perlukah banyak biar mulia? Tak pede kalau katakan aku itu si Tauhid tapi tak satu. Tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi. Woi umat babi tak tahu malu, lini masa membuka semua. Selama ini tutup borokmu supaya terkesan dari surga. Tauhid Semua hanya pelintir kata. jadi mengutamakan tauhid. Ini mah cuma tipu-tipu. Ya. Tauhid. Ya, itu pertanyaan buat kamu sapu jagat. Ya, kebalikannya itu pertanyaan untuk kamu tuh. Ya. Oten ini warah semua. Jelas. Makanya kami percaya sama sosok yang datang dari sorga, bukan yang ada di dalam tanah. Yang nggak bangkit-bangkit. Kami percaya sama sosok yang dari sorga, ya, dan naik ke sorga. Dia adalah Yesus Kristus. Terbalik muka tak punya malu, mulai deh pakai jurus akrobat, biar sang ilahi tetap hebat. Woi, tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi. Woi umat babi tak tahu malu, lini masa membuka semua. Selama ini tutup borokmu supaya terkesan dari surga. Semua hanya pelintir kata karena ketahuan doroknya. Keburu bilang si Tauhid satu lah, ini mah cuma tipu-tipu.
selalu memutar kata-kata orang tolol yang bisa kau tipu. Yang pintar tentu akan ketawa. Tohet lagi, tohet lagi, tohet lagi, tohet lagi. Lucu memang ajaran dagelan. Yang diyakini umat manusia, tak ada salah katanya, karena datang dari Sang Esa. Katanya jelaskan semua, sekecil apapun tak lewat. Benar. Katanya mudah dicerna, karena dari yang maha tepat. Namun bila kau membaca banyak kata-kata tanpa arti, saat ditanya maknanya, yang tahu hanyalah Sang Ilahi. Ini buku Sang Ilahi, katanya mudah untuk dimengerti, tapi mengapa begini? Semakin dibaca makin misteri. Hanya Makin satu dibaca, makin hal misteri. yang pasti, bahasanya harus kau kuasai. Itulah bahasa surga, tak ada yang bisa menandinginya. Masa sih? Bahasa surga. Katanya satu bahasa, hanyalah itu yang diterima. Namun kenapa banyak kata, bukan dari bahasa yang sama? Katanya suara Sang Esa, namun banyak kutipan cerita dari hewan, jin, manusia. Mengapa ciptaan yang bicara? Ini buku Sang Ilahi, katanya mudah untuk dimengerti, tapi mengapa begini? Semakin dibaca makin misteri. Hanya satu hal yang pasti, bahasanya harus kau kuasai. Itulah bahasa surga, tak ada yang bisa menandingi. Yang gini dilarang Tuhan, otak kritis tak diperbolehkan. Gimana tahu kebenaran apabila semua dipaksakan? Gitukah Tuhan menetapkan? Banyak tanya malah kena murka. Langsung cap penistaan, biar diam dalam ketundukan. Gimana tuh? Jujur saja wahai kawan, Tuhan tuh penuh belas kasihan. Dia tahu akal ciptaan, kemampuan diberi tuk digunakan. Sadar, 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 sadar. Sadar woi, sadar. Lagu lagi guys. Lalu geli lihat umat si prepet, halunya gak ketulungan.
Jadikan contoh itu manusia kampret, dongeng pun jadi ajaran. Bayangin pinuncit bocil jadi acuan, bikin otak umat pedot. Jangan tanya cara mereka beralasan, dikiranya kita bego. Wey, umat babi bego, jangan mau dikadali. Adakah anjing menuncit anak anjing, atau ambil contoh kambing? Acuan segitu rendah dibilang mulia, apa lu gak sakit jiwa? Ini kisah lain yang membuka boroknya, babi haram babu halal. Gak tanggung si ilahi memberi jempolnya, belambang jago yang nakal. Wey, umat babi begau, masih mau dikibulin. Anak mantu pun bikin gatel barangnya, kus hapuskan anak angkat. Lagi dan lagi sang ilahi turun tangan, lancarkan dia punya hasrat. Serem lagi kalau bicarakan budaknya, pengen langsung ditiduri. Bahkan itu perintah langsung sang kuasa, otong bangun kos beraksi. Apa? Woi, umat babi begau, masih mau ditololin. Sampai-sampai tak ada lagi yang tersisa, bibinya pun dituncitnya. Segila ini kasbah ajaran sorga, menabrak semua logika. Jangan tanya urusannya memutar kata, membanggakan satu Tuhan. Akal nurani dibuang begitu saja, biar kelihatan beriman. Ada yang gak waras satu di bawah. Ada yang gak waras di satu hadir. Tak perlu otak diperas, semua ini memuakan. Udah tahu ditelanjangi begini, tiba-tiba komennya kayak gitu. Kalian dicuci otak, gak bisa lihat semua ini. Bekok, bangun, woi dunia semua. Nabi Muhammad hidup dari tahun 570 sampai 632 Masehi. Biografinya pertama kali ditulis oleh Ibnu Ishaq, namun datanya hilang sampai sekarang. Biografi yang ada sekarang adalah ditulis oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham tidak pernah bertemu dengan Ibnu Ishaq, karena berbeda 65 tahun. Ibnu Hisham mengetahui kisah hidup Nabi Muhammad dari Ziyad al-Bakai, dan Ziyad al-Bakai mengetahui kisah hidup Nabi Muhammad dari Ibnu Ishaq. Biografi Nabi Muhammad yang dikarang Ibnu Hisham sudah beredar di dunia bernama The Life of Muhammad,
sedangkan dalam bahasa Indonesia bernama Sirah Nabawiyah. Biografinya ini menjadi sumber informasi bagi penulis lainnya antara lain Ibnu Katsir yang meninggal tahun 1372 Masehi, atau 740 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Ibnu Katsir menulis buku berjudul The Life of Prophet Muhammad dari volume 1 sampai 4. Kita dapat mendownload buku-buku tersebut di internet. Buku biografi Nabi Muhammad yang sekarang ada adalah yang dibuat oleh Ibnu Hisham. Bagaimana hasil penelitian para ahli tentang karya Ibnu Hisham itu? Mari kita mendengar penjelasan Buya Syakur berikut ini. Setelah khilafah Khulafaur Rasyidin meninggal dunia, setelah Daulah Umayyah meninggal dunia, baru setelah pindah ke Baghdad di sana, baru sejarah Islam dibuat oleh Imam Ibnu Hisham atas by order sang raja, yang artinya untuk membangun justifikasi legalitas kerajaan Daulah Abbasiyah. Dibikinlah sejarah oleh Ibnu Hisham itu. Dan sejarah Ibnu Hisham itu juga dikoreksi, adalah seorang calon doktor dalam tesisnya itu di Al-Azhar. Ternyata terbongkar di dalam itu banyak hadis-hadis palsu dan hurafat gitu loh maknanya. Jadi artinya kita jangan menuduh agama-agama lain sudah diselewengkan, distorsi. Di dalam agama kita juga sama. Sama tuh ya. Nasibmu selalu luka, katanya kau paling mulia, nyatanya cuma cerita. Semua salah ditimpakan, nama Hawa jadi alasan, dosa turun jadi warisan, wanita jadi sasaran. Oh wanita, Katanya penuhi neraka karena tak patuh katanya, tak jalan sesuai agama, dalil menjadi senjata. Wanita, oh wanita, kau selalu disudutkan, katanya kau paling mulia, nyatanya dipelalakan. Yeah, yeah, Otak setengah jadi cerita, lahir dari mulut manusia, tak ada bukti, tak ada data, cuma warisan dusta lama. Saat mau jadi istri, intip apa menyenangkan, dilihat, dinilai, dipilih, bak barang dipandang. wanita, oh wanita, kau selalu disudutkan, katanya kau paling mulia, nyatanya diperalatkan.
Farjimu jadi hak mutlak, siang kau pikul beban, salah tetap kau yang makan. Bahkan setelah diceraikan, hasrat masih dibenarkan, nama Tuhan dipinjamkan, pria selalu dimaafkan. Wanita, oh wanita, kau selalu disudutkan, katanya kau paling mulia, nyatanya diperalatkan. Shalom Kak Tanaka. Bila kau berani bicara, bogem jadi jawabannya. Ada yang patah badannya, Oh, akunnya 2. tapi dia tak dibelah. Pinjer Rusuk style. kok jadi alasan, lebih baik didiamkan, bukan diluruskan perlahan, tapi diambil keuntungan. Wanita, oh wanita, Bukan manusia seutuhnya, dapur, kasur, dan sumur, gitu kau seumur-umur. Umur. Kasur, dapur, sumur. Umur seumur-umur, nggak enak banget. wah, yeah. Thank you Kakak Tanaka ya, God bless. Mari bongkar satu rahasia unik, ajaran langit tanpa tanding, diklaim mutlak, tidak sangkalik, tapi logikanya bikin miring. Ini kisah susu dijadikan hukum, dimuntahkan tanpa rasa malu. Entah bebal atau pura-pura bisu, padahal semua tertulis di buku. Awalnya 10 kali hisapan agar bebas untuk non-mahram, lalu dipangkas tinggal 5. Geli ada dalil kayak gini guys. Coba jujur dalam suara hati, masihkah ini titah ilahi? Katanya bikin manusia berakhlak, tapi caranya gaya pembajak. Di manakah sisi moral dan rohani, yang diurus cuma urat dan nasib? Wah, ini doktrin atau lawakan? Doktrin atau lawakan? Kisahkan wanita dipaksa kasih susu, lelaki yang datang untuk bertamu, perintah langsung dari sang panutan, walau jelas tiada jenggotan. Astaga. Serupa ibu kaum beriman, saudarinya ikut menyusukan. Hanya 3 kali sedot dia pulang, tak cukup 5 harus diulang. Coba jujur dalam suara hati, masihkah ini titah ilahi? Katanya bikin
bikin manusia berakhlak, tapi caranya gaya pembajak. Di manakah sisi moral dan rohani? Yang diurus cuma urat dan nasib. Logika mati. Untuk menyambung kekeluargaan. Jadi boleh ya, istrinya dikasih untuk memberikan itunya ya. Tapi matinya Nabi kemarin dimakan kambing nakal. Walau semua sudah terang benderang, banyak menolak dengan garang. Ada yang pelintir untuk tutup malu, ada yang cetak hukum tertentu. Coba jujur gunakan suara hati, masihkah ini titah ilahi? Di manakah sisi moral dan rohani, atau jasmani yang kau buat suci? Katanya bikin manusia berakhlak, tapi caranya gaya pembajak. Di manakah sisi moral dan rohani? Yang diurus cuma urat dan nasib. Iya, yang sesat itu yang bilang di sorga ada kawin mawin Kak, selalu setia. Dasar elu mah kondo, modal cuma kontong doang. Tuncit sini, tuncit sono, yang penting si kecil tenang. Wiro Sableng. Ini viral dibicarakan, banyak yang pada blingsatan. Acak adu jagat maya Wiro Sableng ya, umat mulia. Umat celana cungkring, Si beliau cungkrang. nya pengen gratis putar otak. Babu aja dia pirit, dibantu wahyu buyar mantap. Kayak hampir tepecirit, bini pergi langsung tancap. Lu manusia bukan hewan, titit gatel pengen nganu. Biar tak banyak urusan, minta surga kasih wahyu. Ih, dasar elu mah kondo, modal cuma kontong doang. Tuncit sini, tuncit sono, yang penting si kecil tenang. Ha! Ya, ya. Tembus 200 guys. Anak mantu Ayo, pun guys. dilirik, ali bisik ilahi. Lagak nolak bagai kirik, mantu langsung jadi bini. Menang banyak si beliau binik, orang pun tak luput. Gitu mata jadi hijau, si suami kudu nurut. Lu manusia bukan hewan, titip gatel pengen nganu. Biar tak banyak urusan, minta surga kasih wahyu. Dasar elu mah kondo, modal cuma kontong doang. Tuncit sini, tuncit sono, yang penting si kecil tenang. Ha! He, he, he. Masihkah sungsang otak lupa karena ising baju anggap mulia ini sosok playboy mau kondo kong esok. Begini nyatanya, lu gak terima. Ya udah, nasib mula. Yang terkutuk tuh dirimu. Dirimu tuh masih terkutuk ya, Jen Pro, karena kamu nolak Yesus. Begitu. Karena dosa itu adalah kutukan. Jadi yang masih berdosa, yang belum menerima Tuhan Yesus, itulah yang terkutuk ya. Tuhan Yesus tuh sudah bangkit.
Jadi kutuknya sudah lenyap, sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kami yang percaya sudah tidak ada dalam kutuk mati lagi. Ya, kami akan dibangkitkan. Pernahkah kau berpikir ada ilahi yang icikiwin? Bukannya aja tuliskan di bukunya yang dibawa si kurirnya. Sesungguhnya sang baginda adalah benaran gila. Hey, hey. Oh, yeah. Pernahkah kau berpikir ada ilahi yang icikiwin? Bukan ajar waras, malah kata yang tak laras. Kasih lisan ke wakilnya, tuduh lawan lempar dusta. Baca lanjutan kisahnya, ternyata dia dalangnya. Dituliskan di bukunya yang dibawa si kurirnya. Sesungguhnya sang baginda adalah benaran gila. Oh, yeah. Banyak yang tak bisa terima karena hanya tahu baca. Dikira untuk menghina, nyata gitu tulisannya. Para beliau jadi risih, tak mau lanjut membaca. Nyata ulah pemberi, si Kamila sang dalangnya. Dituliskan di bukunya yang dibawa si kurirnya. Sesungguhnya sang baginda adalah benaran gila. Dituliskan di bukunya yang dibawa si kurirnya. Sesungguhnya sang baginda adalah benaran gila. Gila, gila. Al-Hijr ayat 6. Sana sini lapor guduk amuk bulis pakai conggol salah paham. Orang pintar hanya diam. Pada lemas ya. Udah pada lemas ya. Muhammad, si setan putih, Oh my god. hari Senin. Shalom. Mari kita menelaah uraian berikut, di mana sumber-sumber Islam memperlihatkan hubungan antara Muhammad dan si setan putih yang dijuluki Tuan hari Senin. Sebelumnya, mari kita saling dukung kawan-kawan. Saya akan bersemangat membagi pencerahan untuk kita semua apabila saya melihat banyak yang tertarik dengan topik-topik yang saya angkat. Tentunya dengan mensubscribe, like, dan komen di channel ini. Baik, mari kita ke TKP. Nabi Muhammad lahir, menjadi nabi, hijrah ke Madinah, dan menempatkan batu hitam di Ka'bah di hari Senin. Imam Ahmad berkata, Musa bin Daud meriwayatkan kepada kami, Ibnu Laihah meriwayatkan kepada kami, dari Khalid bin Abi Imran, dari Hannas al-San'ani, dari Ibnu Abbas, yang berkata Rasulullah SAW lahir pada hari Senin, dan menjadi nabi pada hari Senin, dan hijrah dari Mekah ke Madinah pada hari Senin, dan tiba di Madinah pada hari Senin, dan wafat pada hari Senin, dan mengangkat Hajar Aswad pada hari Senin. Al-Quran diturunkan pertama kalinya kepada Nabi Muhammad pada hari Senin. Al-Bakir berkata, wahyu mulai turun kepada Rasulullah, semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian, pada hari Senin, 17 malam sebelum berakhirnya bulan Ramadan. Kenapa nggak hari Jumat? Nabi Muhammad wafat di hari Senin. Hari Senin.
setan yang menyamar sebagai Jibril dan memberikan ayat-ayat setan kepada Muhammad adalah Al-Abyad yang dijuluki Si Putih. Al-Abyad dengan julukan Si Senin itu Putih kan hari tersebut kedua, adalah ya. penguasa hari Senin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam riwayat Kalau Al-Qur'an dalam bahwa Ibrani, setan hari bernama Senin itu hari Al-Abyad kedua. datang kepadanya dalam wujud Jibril alaihi wassalam, lalu membacakan kalimat ini kepadanya, lalu dia pun membacanya. Mendengar hal itu, orang-orang musyrik pun terheran-heran. Kemudian Al-Abyad, yakni sahabat para nabi Andi yang Lau. menghadap nabi, semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian, dan datang kepadanya dalam wujud Jibril untuk membisikkan kepadanya dalam wujud wahyu. Berkata lalu Jibril pun mengutusnya ke pelosok India. Dari sumber-sumber tersebut, Di India ternyata. bagaimana di India. hari Senin menjadi hari yang penting dalam perjalanan kenabian Muhammad. Dari kelahiran, turunnya Al-Quran yang dibawa Jibril, hingga wafatnya di hari Senin. Sementara hari Senin itu adalah hari kekuasaan setan yang bernama Al-Abyad, yang menurunkan ayat-ayat setan pada Muhammad, yang kemudian dibacakannya hingga baik para sahabat maupun Wih, penyembah udah pagan 200 sekaligus guys. Thank you so bersama-sama much. Muhammad bersujud menyembah berhala kaum pagan yang berbentuk bangau. Pertinyi ini, apakah semua ini kebetulan? Atau Tidak ada yang kebetulan. Bocil bau susu. Ya, kita anggap saja itu Ini kunto kebetulan. makhluk mulia, acuanlah manusia. Ya, thank you semuanya. Masih ada 4 lagi ya teman-teman. Tapi dikit-dikit nih menitnya, cuma 2 menit semua. Dalih damai yang dibawa, lihatlah apa nyatanya. Di mana ajar dibawa, penuh darah dan sengsara. Yang lalu mengajar kasih, suruh doakan musuhmu, tampar kanan kiri kasih, kasih seperti dirimu. Ini kau malah terbalik, bak langit dan kerak neraka, merasa manusia terbaik, yang lain layak binasa. Tipunya seakan mulia, biar semua ikut dia. Ditanya jawab tak ada, ujungnya hilang kepala. Bertopeng ajaran surga, klaimnya dari sang kuasa. Ini cuma ajaran dusta, padahal setan sumbernya. Sumbernya adalah Yohanes 8 ayat 44 ya. Si Raja Dusta. Narasinya bersahaya, parit Madinah saksinya. Jembut dikit, hilang pala, pindah alam ratus nyawa. Sebar ajar dengan pedang, tak terima nyawa melayang. Ingin hidup dengan aman, paksa bayar uang preman. Tipunya seakan mulia, biar semua ikut dia. Ditanya jawab tak ada, ujungnya hilang kepala. Amin Kak John Rodrigo Alfian, blessing everyone. Amin. Sang kuasa, cuma ajaran dusta, padahal setan sumbernya. Di mana akal budi? Terima kasih Kakak John. Tuhan Yesus memberkati selalu, sehat-sehat brother. Ilahi dan setan satu, sadar, dul sadar. Sadar.
Sadar, sadar, RT 6. Ada setan, ada setan, ada setan di hidungmu. Ada setan, ada setan, setan kencing di kupingmu. Kau tak percaya kata nabimu. Kau tak percaya itu urusanmu. Ada, jadi karena bersahabat dengan makhluk itu, makhluk yang tak kasat mata itu, jadi ada di mana-mana, di kepala, di hidung, di telinga, Ada setan di zakanmu. di mana-mana. Ada setan, karena lupa passwordmu. Ada setan, ada setan, ada setan di zakarmu. Ada setan, karena lupa passwordmu. Di mana-mana ya ada sahabatnya. Oh ya. Hai dulu, siapakah aku? 4 tahun di kandungan. Yuk jawab, tak usah malu. Farci buku gadam syik bayan. Hai dulu, siapakah aku? Sulap mantu jadi bini. Yuk jawab, tak usah malu. Bocil pun aku kawini. Hey dol, haruslah kau tahu, aku contoh yang terbaik. Walaupun kau tak setuju, ucap dan laku terbalik. Hell dul, siapakah aku? You jawab, tak usah malu. Siapakah dia? Fiktif apa nyata sih? Tokoh ini sebenarnya fiktif atau nyata, guys? Hai dul, haruslah kau tahu, aku contoh yang terbaik. Walaupun kau tak setuju, ucap dan laku terbalik. Hell dul, siapakah aku? You jawab, tak usah malu. Lucu kali ya, karikatur.
sulihat menentu. Yuk pakai akal dul akal, sekedepon kurma burungmu. Dul di mana letak akal, bocil bisa jadi bini. Yuk pakai akal dul akal, bosen tuncit baru lagi. Sibuk menyerang yang tiga, tutup borok di muka. Komot ayat yang disuka, tutup salah bukunya. Sibuk ngurusin yang tiga, padahal yang katanya satu boroknya banyak. Dul di mana letak akal, kau nafsu lihat menentu. Yuk pakai akal dul akal, bosen tuncit baru lagi. Dul di mana letak akal, bocil bisa jadi bini. Yuk pakai akal dul akal, bosen tuncit baru lagi. Teman-teman, kita tutup pakai lagu rohani ya. Ya, teman-teman ya. Karena ungkapan hati kita yang euforia ada di dalam Yesus ya. Kita semua bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Amin. Bahagia, bahagia, bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat sakitku. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Shalom KGB. Haleluya. Shalom Kak welcome. Selalu berbahagialah semua warga kerajaan surga. Shalom Kak welcome KGB. Halo, shalom. Kita wajib bahagia ya, supaya memang
apa yang sudah Tuhan Yesus beri itu ada efeknya dalam hidup kita, kesehatan jasmani dan rohani. Kita dapat Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat takutku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan yang paling spektakuler adalah kita dosanya sudah dibuang. Itu yang paling spektakuler. Di tempat lain tidak ada hal demikian ya. Hanya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa mengampuni dosa. Amin. karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Haleluya, kami mau puji Engkau Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Shalom Pak Luther. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi
raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Raja di atas segala raja. Nanti kamu akan tahu di akhir zaman nanti ya. Kepadamu ku berseru, oh Yesusku ya Tuhanku, ku naikkan syukurku padamu. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Kau yang layak dimuliakan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Ku bersyukur kepadamu buat berkat dan anugerahmu, kasihmu sungguh nyata bagiku. Memberkati hidupku, Kau sumber pertolonganku, ku naikkan syukurku. Haleluya, 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 Welcome Kak Douglas. Shalom. Ya, ini lagu penutup ya teman-teman. Terima kasih yang udah dari sore ya sama-sama kita, yang udah support semua, yang tap-tap layar semuanya, yang menabur gift-giftnya dan tapping-tappingannya semua ya, menopang plan ini ya teman-teman ya. Semuanya Tuhan memberkati.